Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan solusi kreatif tingkatan soft skill untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul revolusi industri 4.0. Anggota kelompok kami, saya sendiri Rizal Bagus Adinata dengan NIM 2021-53112. Yang kedua Arya Maulana dengan NIM 2021-53105. Yang ketiga Muhammad Julianto dengan NIM 2021-53106. Yang keempat Satria Adi Pratama dengan NIM 2021-53092. Yang kelima Arya Bima Putra Pradata dengan NIM 2021-53098. Yang keenam Ulil Faton dengan NIM 2021-53033. Pengertian dari soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau termasuk dengan dirinya sendiri. Apa tentang soft skills untuk mewujudkan SDM unggul? Transformasi industri, disruptive effect. Revolusi industri 4.0 menghasilkan perubahan yang cepat, eksponensial, dan disruptif. Industri-industri lama dirusak atau creative destruction, sehingga menghasilkan industri-industri baru dengan pemain yang baru, model bisnis baru, dan value proposition baru. Yang kedua, pengangguran massal. Automation effect. Di era industri 4.0 semakin banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh robot atau otomatis. Tak hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif atau pekerjaan-pekerjaan analitis dari beragam profesi seperti dokter, pengacara, analisis keuangan, konsultan, pajak, wartawan, akuntansi, hingga penerjemah. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Platform efek tentang paling pelik dari revolusi industri 4.0 adalah melebarnya ketimpangan ekonomi atau income inequality antara pemilik modal atau kapital, baik fisik maupun intelektual, dengan penduduk yang mengandalkan tenaga kerja murah atau labor. Soft skill dari pandangan ahli, dari Dodi Hartanto, menyampaikan kekuatan kognitif dan kemampuan intelektual bukan satu-satunya yang menyebabkan Anda diterima dalam pekerjaan. Kemampuan tersebut hanya pada urutan yang kelima atau keempat. Pada urutan ke-1 yaitu kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan bagaimana menyelesaikan masalah. Pada urutan kedua, kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikatif, dan yang keempat adalah kemampuan berkolaborasi. Solusi 1. Perbanyak interaksi dengan orang lain. Cara mengembangkan soft skill yang terbilang cukup mudah adalah dengan meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Seiring berjalan waktunya, kita akan mulai dapat memahami perilaku maupun sikap orang lain. Pada saat yang sama, kita bisa mendapatkan feedback atas perilaku dan sikap kita entah secara langsung maupun melalui kontemplasi diri. 2. Fokus pada keterampilan yang ingin dikuasai.
Setelah berkompilasi atau merenung sekian lama, biasanya kita mampu menyadari soft skill apa yang masih harus ditingkatkan lagi. Misalnya, terlalu mudah merasa marah, padahal ada banyak hal di dunia kerja yang membutuhkan kesabaran, juga merupakan salah satu soft skill penting. Dengan menyadari kemampuan soft skill tertentu yang ingin dikuasai, kita bisa secara aktif melatih diri atau menggunakan bantuan jasa profesional. Kemudian solusi ketiga, aktif di organisasi. Salah satu cara mengasah soft skill yang bisa dikerjakan secara mandiri yaitu manajemen waktu. Jika ini meningkatkan keterampilan dalam mengatur waktu dengan bergabung dengan organisasi, selain mengelola waktu antara belajar dan aktif di komunitas tersebut dapat berkesempatan untuk melatih berbagai soft skill, contohnya networking, komunikasi, atau yang lain. Solusi yang keempat, tentukan soft skill yang ingin ditingkatkan. Dalam meningkatkan soft skill, perlu bersikap disiplin dan tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan manajemen waktu, usahakan agar selalu melakukan berbagai hal dengan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kamu buat. Mulai dari bangun tidur, berangkat ke kantor, menyelesaikan pekerjaan, hingga bertemu dengan teman pun semuanya harus dilakukan dengan tepat waktu. Ingat, hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar bisa menjadi rutinitas yang baik. Solusi yang kelima yaitu adalah amati soft skill positif dari orang lain. Di lingkungan pekerjaanmu tentu tidak sedikit orang yang bekerja secara profesional dengan berbagai soft skill yang mereka miliki. Coba luangkan waktumu untuk mengamati soft skill dan coba tiru cara mereka menerapkannya dalam dunia bekerja. Kelompok kami mengambil beberapa referensi. Yang pertama yaitu Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah pandangan ahli soft skill, Dr. Dodi Hartanto, SPD, MPD, dari YouTube. Yang ketiga yaitu adalah berita dari Kompas TV. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.